Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mualia dengan NIM 2119237. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik, tepatnya mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan 172 sampai 173 serta hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Seperti ada yang di layar PPT yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jalan langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Selanjutnya, terjemah kosakata atau mufradat. Ada kulu yang artinya makanlah, wala tattabi'u janganlah kamu mengikuti, khutuwati langkah-langkah, auduwun artinya musuh, mubin artinya yang nyata, ya'murukum menyuruh kamu, bisu'i jahat, dan wal fahsya'i keji. Nah, yang selanjutnya kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal itu adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 169, Allah menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Setan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah, seperti dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkannya maupun mengonsumsinya. Dan yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Seperti yang tadi, yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran, ayat ini harus dihafalkan. Bisa dibaca di PPT. Ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Famanitturra ghaira baghi wala 'adiu fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Al-ayah artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, untuk terjemah kosakata atau mufradat, yaitu yang pertama ada thayyibatin yang baik, washkuru yang artinya dan bersyukurlah, al-maitata bangkai, wadama dan darah, walahmal khinziri dan daging babi, wama uhilla bihi yang disembelih, manitturra terpaksa, bawin
menginginkannya, wala adin tidak melampaui batas, dan ithmun artinya dosa. Nah, kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat ini Allah secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika mereka benar-benar beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Sedangkan dalam ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu ada bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu hadis dari Imam Abu Dawud seperti yang tertera dalam PPT, yang artinya diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musafa Al-Himsi dari Muhammad bin Harb dari Az-Zabidi dari Marwan bin Ru'bah At-Taghlibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir, mu'ahad yaitu yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamun untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, penjelasan sedikit dari hadis tadi yaitu menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Dan yang terakhir yaitu hadis dari Imam At-Tirmidzi, yang artinya dikatakan kepada kami oleh Abdul bin Muhammad Humaid dari Abu Nuaim dari Fudail bin Marsuk dari Adi bin Thabit dari Abu Husaim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan kepadamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlambat perjalanannya. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Robi, sementara makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sedikit penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa salah satu kriteria dari makanan yang bisa dikategorikan halal adalah harus baik, mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik, dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek, walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu menerapkan sikap dan perilaku yang dicerminkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, yaitu antara lain yang pertama, senantiasa mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan baik. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan setan yang mengarah kepada perilaku keji dan mungkar. Nah, untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, tidak mengkonsumsi makanan haram. Yang kedua, jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan makanan-makanan yang haram tersebut, serta tidak melampaui batas atau dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang dapat diambil dari hadis Nabi itu yang pertama, senantiasa berusaha tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Dan yang kedua, senantiasa memakan makanan yang halal dan baik, agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dapat dikabulkan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dari mulai dalil yang harus dihafalkan, kemudian dapat menyebutkan mufrodat, dan dapat menjelaskan kandungan hadis dan menerapkan perilaku yang tercermin dalam dalil-dalil tersebut.